Halo, bertemu kembali dengan Adi Raharjo. Kali ini dengan basis data lanjut. Pengertian basis data berawal dari susunan kata basis dan data. Basis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah himpunan vektor bebas linear yang berentang pada suatu ruang vektor. Arti lainnya adalah suatu pangkalan untuk melakukan operasi, biasa digunakan angkatan laut, angkatan darat, dan lain-lain. Sedangkan data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Faktanya dan datanya adalah pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga basis data bisa disebutkan adalah suatu kumpulan table atau file yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi. Sedangkan menurut James Martin, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi intinya adalah basis data itu adalah kumpulan fakta dari dunia nyata yang direpresentasikan dalam suatu gabungan simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Sehingga data-data tersebut siap untuk diolah menjadi sebuah informasi. Sedangkan informasi sendiri adalah hasil dari pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian dari sekelompok data di dalam basis data tersebut yang pasti adalah mempunyai nilai pengetahuan, tentu saja bagi usernya. Kata manipulasi diartikan adalah crude. Crude itu adalah create, update, edit, dan delete. Kita akan sampaikan topologi penyediaan basis data. Basis data dibagi dua tipe, yaitu database yang mempunyai standalone user dan standalone database. Kemudian database yang mempunyai multiple user dan multiple database. Jadi untuk standalone itu dipastikan dia hanya mempunyai satu, tidak ada berkoneksi dengan user-user yang lain ataupun database yang lain. Biasa yang dipakai contoh ini di sini adalah kalau kita sering pakai itu Microsoft Access, lalu ada DBase dulu. Nah, ini contoh-contoh untuk standalone database. Lanjut untuk multiple user bisa kita kenal biasanya ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle. Di database ini bisa dipakai beberapa user secara bersamaan. Begitupun database ini bisa berkoneksi dengan database yang lainnya dalam satu jaringan. Begitu. Lanjut, kita akan presentasikan adalah data versus informasi. Kenapa kita sajikan ini? Biar tidak ada yang salah. Biasanya
orang suka bertukar-tukar. Apa bedanya data dan informasi? Kalau data itu tentu saja tidak memiliki informasi, tidak memiliki sesuatu yang berguna atau mentah. Contohnya data adalah tadi NIM. Kalau saya sebutkan 200003, apakah ada yang paham? Tentu saja tidak. 200306, apakah itu ada yang paham? Apakah itu NIM atau tanggal lahir? Nah, itulah data. Jadi data itu raw mat, jadi raw, masih mentah, jadi belum mempunyai informasi. Jadi kalau kita olah, kita menjadi informasi. Contoh dengan misalkan 200603, nama NIM dari Adi Cahya, misalkan, kelas 3B, mempunyai nilai C, itu sudah menjadi nilai informasi. Jadi bisa digambarkan bahwa informasi itu adalah data yang telah diolah, mempunyai arti, memberikan informasi, memberikan arti kepada pengguna. Contoh representasi data tadi, mahasiswa dia punya nama, punya NIM, punya jurusan, dosen punya nama, punya apa lain sebagainya, disebut atribut. Perbedaan dari data elektronik dan data arsip biasa, kita bisa gambarkan sebuah lemari arsip, sebuah ruangan berisi map-map, berisi dokumen-dokumen kertas yang isinya ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada dosen, ada nilai, disimpan dalam satu bentuk lemari. Sedangkan basis data disimpan dalam bentuk elektronik. Kita bisa simpan di hard disk, hard drive, di flash drive. Tapi tentu saja itu disimpan di database. Isinya berisi tabel dosen, tabel nilai. Berikut adalah hierarki data. Database itu mempunyai name, database name. Nanti setelah database name itu nanti database itu terdiri dari tabel-tabel. Tabel itu terdiri dari record, dan record itu terdiri dari data field, ya, atau atribut. Apa itu table? Table adalah kumpulan record, ya. Jadi record sejenis yang mempunyai panjang, atribut, field sama, namun isinya tentu saja berbeda. Record apa? Record adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Data yang terkait itu adalah sebutnya field, atau satuan terkecil dari suatu data. Berikut struktur tabel. Nah, tabel ini berisi dari semua ini disebut tabel. Sedangkan record ini satu baris ini. Satu baris sebut satu record, ini record kedua, ini record ketiga. Sedangkan field itu adalah kolom. Nomor, NIM, nama itu adalah field. Okay. Coba kita contoh dalam sebuah table ini, dalam satu database. Database-nya boleh kasih nama database sepatu, misalkan, ya. Isi tabelnya tabel jenis sepatu, misalkan, ya. Di sini ada nomor, merek, jenis, bahan, ukuran, warna, harga. Itu disebutnya adalah field, ya. Jadi fieldnya ada nomor, ada merek, ada jenis, ada bahan, ukuran. Nah, tabel ini berisi berapa record? 5, betul ya. Jadi ada 5 record. Record ke-1, record ke-2, record ke-3, record ke-4, record ke-5. Record sendiri
Nomor 1 contoh adalah bermerek Puma, jenisnya sport, bahannya kulit, ukuran nomor 40, warna putih, harga $360. Objek sendiri kita kadang disebut dengan entity atau kelompok data yang mempresentasikan objek tersebut, atau disebut juga atribut ya. Ini atributnya atau field-fieldnya ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah satu contoh informasi. Ada 4 merek sepatu dicatat dalam database. Ada 2 merek sepatu berbeda yang punya ukuran persis sama. Sepatu merek Calvin adalah sepatu termurah pada daftar tersebut. Nah, nanti kalian sebutkan ya, yang tadi udah capture ya. Komponen basis data. Nah, basis data ya tentu saja terdiri perangkat kerasnya ya, ada hardware-nya. Hardware-nya tadi disebutkan bahwa ada hard disk, ada flash disk, ada pen drive mungkin ya, banyak. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi yang biasa dipakai ada Windows, ada Linux ya, ada Mac, itu adalah sistem operasi. Dan ada basis datanya. Tadi yang saya sebutkan juga ada contoh akses, ada MySQL, ada SQL Server. Dan ada sistem pengelola basis datanya, biasa disebut dengan DBMS. Nanti kita ada usernya juga kalau ada aplikasi perangkat lunak lainnya. Jadi aplikasi perangkat lunak itu nanti ya aplikasi yang kita buat ya. Silakan di capture dulu, nanti akan kita praktekkan untuk ini. Ada jenis perangkat nomor 1 sampai 6 ini akan kita lihat. Silakan di capture. Oke. Lanjut adalah penggunaan database. Penggunaan database itu kita bagi 3 dulu. Ada database manager ya. Ini ada database manager, fungsinya itu berinteraksi dengan file manager, ada integritasnya, ada security-nya, keamanan, dan backup recovery. Ya, database itu juga harus di-manage, tentu saja harus ada backup-nya, bagaimana ketika crash harus di-recovery, lalu keamanan data, siapa saja yang boleh diakses, integritas itu apakah datanya bisa benar-benar dipastikan baik dan benar gitu, atau bermasalah. Itu adalah tugasnya database manager. Lalu ada database administrator, jadi dia untuk mendefinisikan struktur database, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, mampu memodifikasi pola dan organisasi PC, memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data, jadi bisa bikin user terbaru ya, nanti database apa aja yang bisa diakses, tabel apa aja yang bisa diakses, oleh siapa dan bagaimana, itu diatur oleh database manager. Lalu menspesifikkan keharusan integritas data ya, seperti yang tadi ya. Jadi data yang terintegrasi itu bisa diatur sama administrator juga. Lalu ada database user ya. Ada 4 macam pemakai database sesuai dengan keperluan dan cara aksesnya. Jadi ada developer ya, biasa juga sebut programmer application ya, tapi kalau bahasa kita harusnya developer bisa ya. Ada casual user atau advanced ya, ada end user ya, user umum, dan terusnya special user. Ini contoh aplikasi dengan basis data yang tadi nomor 6. Jadi kita bikin aplikasi dan connect ke database. Ini contoh login page ya dengan basis data. Jadi ketika kita login itu dia akan mencari ke database, apakah emailnya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana itu aplikasi. Oke, tadi di nomor 2 juga database. Jadi DBMS ini adalah koleksi terpadu dari program.
yang digunakan untuk menciptakan, mendefinisikan, mengakses, dan merawat database. Jadi menyediakan lingkungan yang mudah, aman untuk pengguna dan perawatan database. Berikan contoh tadi kan ada SQL, SQL Server, DB2 dan Oracle. Ini kita contoh nih database DBMS. DBMS SQL Server, MS SQL Server, bukan MySQL ya, SQL Server. Ini pemanfaatan basis data, ada fungsional, ada untuk kepegawaian contohnya, ada inventory, ada accounting, ada reservasi hotel dan sebagainya. Kalau dalam perusahaan untuk perbankan, rumah sakit, sekolah, telekomunikasi, pabrik dan lain-lain. Keuntungannya adalah mengurangi redundansi data, jadi tidak data-data yang berulang gitu, tidak akan ada integritas data yang benar-benar terintegrasi ya dengan baik, terus menghindari inkonsistensi data yang di lembar yang lain A, di lembar yang lain B inkonsisten. Nah, lanjut tadi ya, kalau kita datanya itu bisa diakses bareng-bareng. Nah, bayangkan kalau misalkan kita menggunakan file arsip, begitu ada yang ambil satu orang, maka yang lain tidak akan bisa memakai. Nah, kalau dengan database, orang-orang yang ditunjuk bisa mengakses data. Lalu ada standarisasi datanya. Jadi datanya itu benar standar. Kalau string ya string, kalau yang nim ya nim, misalnya gitu. Lalu ada jaminan keamanan data, ya tadi ada security data tadi. Lalu yang terakhir adalah menyimbangkan kebutuhan data. Jadi kita bisa atur-atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sebenarnya sebut kerugian juga, bukan kerugian lah, tapi memang perlu kita mempersiapkan sesuatu, ada cost yang dikeluarkan. Jadi diperlukan hardware lah, ada CPU, ada terminal yang banyak, ada alat komunikasi tentu saja yang perangkat untuk servernya. Biaya performa lebih besar, walaupun ini juga masih debatable ya, karena ada listrik, ada personel yang lebih tinggi, biaya komunikasi antar lokasi. Kalau kita menggunakan database kecil, tentu ini performanya lebih besar. Tapi ketika udah jadi database yang besar, penggunaannya untuk ERP misalkan ya, untuk perusahaan besar, untuk big data, ini kecil sekali nilainya. Nah, ada rawannya keberhasilan operasi, kayak contoh ada di gangguan listrik, dan internet misalkan putus, ya itu komunikasi, nah itu rawan. Tapi tentu saja itu juga ada tekniknya lah, ada caranya untuk menyelesaikan dari kerugian ini. Ini sistem lebih kompleks ya. Tentu saja semakin besar makin kompleks, tapi bisa di-manage tentu saja. Jadi bukan suatu hal yang besar lah. Jadi ini lebih ke cost gitu ya. Cost juga nanti kalau kita bisa banding-bandingkan dengan fungsi, pasti lebih besar manfaatnya. Nah, ini yang tadi di awal disebutkan juga, operasi dasarnya itu pembuatan basis data, database, ada penghapusan database, ada pembuatan tabel, ada penghapusan tabel, ada penambahan pengisian data baru, ya. Ada pengambilan dari sebuah tabel, ada pengubahan data dalam sebuah tabel, penghapusan data dari sebuah tabel. Yang tadi sempat dibahas di depan. Sekian, akan kita lanjutkan dengan pembahasan dan praktek.